Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Alfia Rajmaulia dari PJJ Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Fungsi Nonlinier dan Aplikasi Fungsi Kuadrat, Teori, Rumus, dan Cara Penyelesaiannya. PPT ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Pengertian fungsi nonlinier. Apa itu fungsi nonlinier? Fungsi nonlinier adalah fungsi yang grafiknya tidak berbentuk lurus. Grafik pada fungsi nonlinier dapat berupa kurva melengkung atau apapun yang bukan garis lurus. Salah satu bentuk fungsi nonlinier adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang memiliki pangkat tertinggi, variabelnya adalah pangkat 2. Berikut adalah rumus dari persamaan fungsi kuadrat, yaitu y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, di mana y adalah variabel teratas, x adalah variabel bebas, sedangkan abc adalah konstanta. Berikut juga terlampir rumus titik puncak dan rumus titik potong. Suatu parabola mempunyai satu titik puncak. Titik puncak atau yang disebut vertex adalah titik di mana arah perubahan fungsi dari menaik ke menurun atau dari menurun ke menaik. Dengan kata lain, titik puncak merupakan titik yang paling bawah dari parabola bila mana parabola terbuka ke atas atau titik paling atas dari parabola bila mana parabola terbuka ke bawah. Jadi, titik parabola ini dapat berupa titik minimum atau titik maksimum. Aplikasi fungsi kuadrat dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Pengaplikasian ini dapat dilakukan salah satunya dalam keseimbangan pasar atau fungsi permintaan dan penawaran. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS pada perpontongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Berikut terlampir kurva keseimbangan pasar. QD sama dengan jumlah permintaan, QS sama dengan jumlah penawaran, E sama dengan titik keseimbangan, PE adalah harga keseimbangan, KE sama dengan jumlah keseimbangan. Berikut contoh soal dan cara penyelesaian fungsi kuadrat. Soalnya adalah tentukan akar-akar dari persamaan X pangkat 2 min 8X plus 12 dan carilah titik puncaknya. Pertama-tama kita cari konstantanya terlebih dahulu, di mana A adalah 1, B adalah min 8, C adalah 12. Setelah itu kita masukkan rumusnya, yaitu X sama dengan min B plus minus akar dari B pangkat 2 min 4AC per 2A. Kita masukkan nilai B adalah min 8, nilai B pangkat 2 adalah 16, 8 kali 8 per 2A. A adalah 1, 2 kali 1. Berarti ketemu hasilnya adalah 8 plus minus 4 dibagi 2. Lalu setelah itu kita mencari X1-nya, yaitu 8 plus 2, 8 plus 4 per 2, ketemu hasilnya 12 per 2 sama dengan 6. Sedangkan X2-nya adalah 8 min 4 per 2 sama dengan 4 bagi 2, hasilnya adalah 2. Jadi di sini kita dapat diperoleh hasil akar dari X1 adalah 6, sedangkan akar dari X2 adalah 2. Selanjutnya kita mencari titik puncaknya. Rumus titik puncak adalah min B per 2A, koma, min akar dalam kurung B pangkat 2 min AC tutup kurung per 4A. Kita masukkan nilai B. Karena nilai B adalah min 8, sedangkan di situ adalah min B, rumusnya adalah min B, berarti 8, min 8 dikali min min dikali min 8 sama dengan 8 per 2A. 2, A adalah nilainya 1. Jadi 2 kali 1. Lalu kita mencari nilai B pangkat 2. Nilai B pangkat 2 adalah min 8 kali min 8. Hasilnya adalah 64 dikurang 4AC. Nilai AC adalah 1 dikali 12. Berarti 4 dikali AC sama dengan 48 per 4. Di sini diperoleh nilainya adalah 4, min 4. Next-nya adalah kita mencari contoh soal dari keseimbangan pasar. Soalnya adalah diketahui fungsi permintaan produk A adalah P sama dengan 30 min Q dan
Fungsi penawaran adalah 0,5 Ki plus 3 terhadap produk A. Terhadap produk A ini pemerintah mengenakan pajak sebesar 6 per unit. Berapakah harga dan jual keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak? Dan carilah besar pajak per unit yang akan ditanggung oleh konsumen dan produsen. Jadi kita mencari rumusnya, kita masukkan rumusnya adalah PD sama dengan PS. PD adalah 30 min Ki, sedangkan PS adalah 0,5 Ki plus 3. Kita cari 30, pindahkan ruas, 30 min 3 sama dengan 0,5 Ki plus Ki. Ketemu hasilnya 30 min 3 adalah 27 sama dengan min 1,5 Ki. Jadi ketemu hasil QI adalah 27 per 1,5 sama dengan 18. Lalu setelah itu kita mencari PE-nya. PE-nya adalah 30 min Q. PE sama dengan 30 min 18 sama dengan 12. Next, setelah kita ketemu, kita nyari penawaran setelah pajak, yaitu rumusnya PX aksen sama dengan PS plus tax, yang mana PS adalah 0,5 Ki plus 3 plus 6, sama dengan 0,5 Ki plus 9. Di sini lalu kita mencari keseimbangan setelah pajak. Rumusnya adalah PD sama dengan PS aksen. 30 min Ki sama dengan 0,5 Ki plus 9. 30, kita pindahkan ruas, 30 dikurang 9 sama dengan 0,5 Ki plus Ki. Di sini ketemu hasilnya dari 30 min 9 adalah 21, sedangkan 0,5 Ki plus Ki adalah 1,5 Ki. Ketemu Ki aksennya adalah 21 per 1,5, yang mana hasilnya adalah 14. Lalu setelahnya kita mencari PE aksen, yaitu 0,5 Ki plus 9. PE aksen sama dengan 0,5 Ki, Ki-nya adalah kita sudah cari di atas, yaitu 14. Jadi 0,5 Ki dikali 14 plus 9. Ketemu hasilnya 7 plus 9, PE aksen adalah 16. Jadi nilai PE aksen adalah 16. Lalu setelah kita mencari pajak per unit yang akan ditanggung konsumen, yaitu rumusnya adalah TK adalah sama dengan P aksen min P. TK-nya adalah 16 dikurang 12, lalu hasilnya adalah 4. Sedangkan kita mencari pajak per unit yang akan ditanggung produsen, yaitu rumusnya adalah T dikurang TK. TP sama dengan 6 min 4, TP-nya adalah 2. Lalu kita ketemu hasilnya TK adalah 4, sedangkan TP adalah 2. Sekian presentasi dari PPT saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, terima kasih.